untuk beribadah pagi hari ini. Walaupun kita masih di rumah, kita tetap beribadah secara online ya. Kita memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kali ini temanya adalah Allah memanggil Abraham. Sebelum kita mulai, kita lagu pembukaan ya, yaitu kita menyanyikan lagu Bapak Abraham. Pada bisa kan? Kita pada bisa kan adik-adik? Yuk kita bangkit berdiri, kita semangat ya menyanyikannya ya. Kita berdoa untuk memulai ibadah online kita ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah kebaktian sekolah minggu online. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa serius, bisa konsentrasi untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar baik dan berada di jalan-Mu. Pimpin kami di dalam kebaktian kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Bapak Abraham. Selama beberapa minggu ke depan, kita mau belajar bersama-sama tentang Abraham. Dan tema renungan firman Tuhan kita pada minggu ini adalah Allah memanggil Abraham. Kalau adik-adik dipanggil oleh papa atau mama, biasanya gimana reaksinya? Apakah langsung menyahut? Atau tunggu 3 kali dipanggil dulu baru nyahut? Atau malah pura-pura nggak dengar? Nah adik-adik, nanti Kak Ance akan mengisahkan bagaimana Allah memanggil Abraham, mengapa Allah memanggil Abraham, dan bagaimana reaksi Abraham terhadap panggilan Allah. Sebelumnya kita mau angkat pujian dulu, dengar dia panggil nama saya, dan kita akan angkat pujian ini dengan gerakannya ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya, kita akan memuji Tuhan.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ance. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Firman-Mu ku pegang selalu. Selamat pagi adik-adik, senang ketemu kalian kembali di pagi hari ini dalam ibadah online kita. Udara yang cukup segar, cuaca yang cukup cerah, tentu itu menambah sukacita kita. Walaupun sampai saat ini kita ibadahnya baru dengan online ya, sudah hampir 6 bulan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita. Bahkan kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Kok bisa bersyukur Kak? Dalam situasi seperti ini kita tidak bebas ke sana kemari. Kita harus tetap bersyukur meski Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia loh ya. Tapi Tuhan juga memberikan kemajuan teknologi yang bisa kita pergunakan sehingga kita masih bisa bertemu, kalian masih bisa sekolah online. Bahkan mungkin selama ini mungkin kalian lihat orang tua kalian subuh-subuh harus sudah berangkat bekerja. Tapi sekarang work from home, bekerja dari rumah. Itu adalah suatu berkat Tuhan juga, itu pertolongan Tuhan juga. Sehingga bersyukur itu adalah satu hal yang wajib kita lakukan. Oke adik-adik, minggu lalu kalian sudah mendapatkan pelajaran tentang Menara Babel. Nah, ketika kalian mendengar kata-kata Menara Babel, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kalau kakak ditanya, maka ketika berbicara tentang Menara Babel, itu mengingatkan akan kesombongan manusia yang ternyata tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah ketika menciptakan manusia ini, hanya ada satu bangsa, satu bahasa. Lalu kemudian bangsa itu pergi ke satu tempat, melihat ada tanah datar, mereka mendirikan
kota, keinginan mereka mendirikan kota, mendirikan menara, supaya apa? Supaya mereka tetap berada dalam satu komunitas yang sama. Mereka tidak berserak. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah seluruh bumi. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau Tuhan membiarkan bangsa itu bisa mendirikan menara yang sampai ke langit, kononnya itu, pada masanya itu, itulah yang paling tinggi, maka kebayang kesombongan manusia itu akan seperti apa? Apa yang Allah lakukan? Allah dengan segala kekuasaannya, Allah dengan segala kemahaannya, mengacau balaukan bangsa itu hanya dengan apa? Mengacaukan bahasanya. Nah, itu pada minggu lalu. Hari ini kita juga akan belajar yang baru lagi, belajar tentang seorang tokoh. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah Bapa, walaupun sampai hari ini kami hanya boleh melakukannya lewat online. Itu tidak mengurangi sukacita kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, kuasailah kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Demikian juga Kak Ance yang akan menyampaikan dalam segala keberadaannya, Tuhan pakailah dia seturut pada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang Maha Kudus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak pindah dari satu tempat, satu kota ke kota yang lain? Mungkin misalnya karena orang tua kalian pindah bekerja, atau mungkin orang tua kalian sekolah di kota yang lain, atau apapun alasannya, tetapi yang mengharuskan kalian pindah dari satu kota ke kota lain. Apa reaksi kalian? Ada yang menganggap biasa saja. Orang tua saya Kak, setiap 2 tahun pindah bekerja. Tapi mungkin ada juga yang merasa itu adalah suatu beban. Bisa kebayang kita misalnya harus pindah ke kota yang lebih kecil. Maka kita bilang, saya sudah nyaman di sini Kak, teman-teman saya sudah ada di sini. Di sana harus memulai lagi. Wah, di sana sekolahnya nggak keren Kak, nggak maju Kak. Teknologi di sana belum sebagus sekarang, internet susah. Tempat hangout nggak ada Kak, mall nggak ada. Apapun itu, yang menunjukkan bahwa kita merasa berat untuk mengikuti kondisi atau keadaan yang mengharuskan pindah saat itu. Nah, tokoh yang akan kakak ceritakan pada saat ini adalah seorang tokoh yang dia juga diperintah untuk meninggalkan tempatnya menuju sebuah tempat lain. Hebatnya, tokoh ini tidak tahu dia akan pergi kemana. Nah, sebelum kakak menjelaskan lebih jauh, apa yang mendasari firman Tuhan hari ini diambil dari kitab apa? Dari kitab Kejadian dan beberapa kitab lainnya. Dan kakak akan dibantu oleh teman kalian, Arya dan Richard, untuk membacakan buat kita bersama. Arya, Richard, silakan untuk membaca perikop kitabnya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak-anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Yosua 24 ayat 2-3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya." Dilanjutkan Ibrani 11 ayat 8-10. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, terima kasih Arya dan Richard dan adik-adik sekalian. Tadi kalian sudah menyimak atau mungkin ikut membaca juga bagian-bagian Alkitab yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nah, tadi kalian sudah membaca dan sudah tahu tentang silsilah Abraham ini, bahwa Abraham ini adalah anak Terah. Terah itu punya 3 orang anak, Nahor, Abraham, dan Haran. Tapi kemudian Haran meninggal dan Terah membawa pindah keluarganya ke kota yang namanya Haran. Nah, ketika di Haran, Terah itu meninggal dan disitulah Abraham menerima panggilan Tuhan untuk pergi meninggalkan kotanya, meninggalkan keluarga besarnya ke satu tempat yang Allah tidak sebut. Apa reaksi Abraham? Coba kalau adik-adik misalnya, kalian disuruh pindah, wong kita aja kalau disuruh pindah udah tinggal di kota besar, kota yang nyaman, pindah ke kota kecil misalnya, kita akan mungkin menunjukkan reaksi, aduh, apalagi tempat yang tidak diketahui. Dan ada satu hal lagi yang kalian juga harus tahu, bahwa Abraham itu pada saat itu bukanlah datang dari keluarga yang menyembah Allah. Bagaimana mungkin dia patuh terhadap seseorang yang bukan disembahnya? Tetapi kita melihat bahwa dia patuh, dia menurut. Ini kan cukup ajaib.
Coba kalau kalian yang disuruh seperti itu, mungkin kalian akan bilang, siapa lo nyuruh-nyuruh gua pindah? Udah nyuruh kagak utuh lagi. Gua disuruh pindah kagak tahu kemana, gua udah nyaman di sini. Mungkin kalian akan mengatakan seperti itu. Bukan kalian saja, mungkin kakak juga akan mengatakan seperti itu. Tetapi Abraham tidak melakukan bantahan. Dia menurut, dia pergi. Nah, apa yang terjadi ini? Ini lucu adik-adik. Ini agak sesuatu yang wah. Dia tidak percaya Allah, dia datang dari keluarga penyembah Allah, tetapi dia patuh pada panggilan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Adik-adik, Allah itu maha kuasa. Allah sendirilah yang kemudian mengubah hati Abraham. Allah lah yang mengubah dia dari tidak beriman kepadanya menjadi beriman. Pada ayat selanjutnya ada janji Allah bahwa Allah akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, bahwa Allah akan memberkati orang melalui Abraham, bahwa Allah akan mengutuki orang-orang yang mengutuki Abraham. Nah, kalau bukan Allah mengubah iman Abraham, mungkin Abraham akan merespon itu adalah sebagai apa? PHP, muluk-muluk dari Tuhan. Tetapi karena Allah sudah mengubah hati Abraham, Abraham memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang memanggilnya, maka dia menurut. Lalu benarkah janji Allah itu? Adik-adik, Allah pertama berjanji apa? Akan menjadikan Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Akan memberkati orang-orang melalui Abraham itu. Kalau kakak jadi Abraham saat itu mungkin akan bilang juga, Tuhan jangan bercanda. Saya sudah tua, istriku sudah tua, kami nggak punya anak. Bagaimana mungkin kami menjadi bangsa yang besar? Mungkin akan berkata seperti itu. Karena pada saat itu Sarai pun sudah mati haid. Sarai itu sudah tidak bisa mengandung secara hitung-hitungan kita manusia. Tapi Allah mengatakan seperti itu. Abraham membantah? Tidak. Lagi-lagi karena memang iman yang sudah diberikan kepadanya. Dan apakah kemudian Abraham menjadi bangsa yang besar? Ya. Kita lihat kemudian Abraham dikarunia anak Ishak. Ishak kemudian mempunyai anak berketurunan dan memenuhi bumi ini. Tersebar di semuanya. Kemudian dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang melalui kamu. Bagaimana seorang Abraham, satu orang memberkati orang banyak, itu luar biasa deh. Kalau bukan campur tangan Tuhan, itu tidak akan mungkin. Faktanya iya, benarkah? Benar. Lewat siapa? Bahwa dari Abraham inilah kemudian, dari silsilah Abraham, dari keturunan Abraham lah, kemudian kita sampai nanti di perjanjian baru. Lewat siapa? Yesus Kristus lahir dari salah satu anak keturunan, dari salah satu suku keturunan Abraham. Jadi Allah itu tidak pernah bikin hoax. Hoax itu hobi kita. PHP itu hobi kita manusia. Bikin PHP ke teman, PHP ke siapa. Tetapi Allah tidak. Nah, adik-adik, yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau Allah mau memakai siapapun, mau adik-adik, mau saya, mau siapapun, Allah tidak melihat latar belakang orang itu. Kalau Allah mau pakai adik-adik, mau pakai saya, Allah bisa mengubahnya. Allah bisa menggerakkan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Dan itu terjadi pada Abraham juga. Nah, so adik-adik, maka beriman kepada Allah, mempercayakan hidup kita kepada Allah, itu adalah hal yang paling penting harus ada di dalam hidup kita. Iman. Alkitab bicara tentang iman apa? Iman itu walau kita tidak melihat, tapi kita percaya. Mungkin kita bilang, Allah itu yang mana? Ada yang pernah melihat Allah? Secara fisik, kasat? Tidak ada. Tetapi kita beriman bahwa Allah itu sang pengasih, sang pemurah, Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang mampu memberikan apapun kepada kita, menjadikan kita apapun seturut pada kehendaknya. Oke adik-adik, jadi kalian sekarang sudah paham ya bahwa Allah bisa memilih siapa saja untuk rencananya. Allah bisa mengubah siapa saja, tidak peduli latar belakangnya. Maka kakak mengajak kalian untuk tetap beriman kepada Allah. Selamat
terus bertumbuh, selamat belajar dari teladan Abraham juga dalam hal beriman kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak karena kami boleh belajar tentang kepatuhan dari seorang tokoh Abraham. Dan kini kami tahu Bapak, semakin diyakinkan Bapak bahwa Bapak bisa memakai siapa saja menurut cara Bapak untuk rencana-rencana Bapak. Dan rencana-rencana Bapak adalah rencana-rencana yang baik, yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan masa muda kami supaya kami tetap bisa bertumbuh di dalam Bapak, bertumbuh di dalam iman percaya kepada Bapak, dan kami boleh terus menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita masih berdoa untuk pelaksanaan ibadah online, untuk negara kita, untuk gereja kita, untuk kesehatan kita semua, dan juga untuk adik-adik di rumah, supaya tetap semangat walaupun harus belajar dan beribadah dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau sudah limpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami bisa diberikan kesehatan dan juga kami bisa masih diizinkan untuk beribadah di sekolah minggu walaupun hanya melalui online. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Di masa-masa seperti ini, ketika kami sebagai pelajar hanya bisa belajar di sekolah melalui online, kami berdoa agar proses belajar baik sebagai guru atau pelajar bisa berjalan dengan baik. Kami juga doakan kesehatan untuk para orang tua kami terkasih, teman-teman kami, anak sekolah minggu, dan para guru-guru sekolah minggu di GKI Kota Wisata. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Yesus selalu mengaruniakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Dan juga jauhkan bangsa kami dari semua bencana alam, dan kiranya pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus berikanlah kepada para pemimpin negara dan bangsa kami, mulai dari Presiden Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, sampai kepada para pemimpin di level terendah, hikmat dan kebijaksanaan supaya bangsa dan negara kami ini bisa segera pulih dan dari krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini. Demikian segenap doa kami dan kami panjatkan kepadamu, kiranya Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya kita mau memberikan persembahan ke gereja dengan memasukkan ke dalam amplop atau kotak yang ada di rumah kalian masing-masing, yang kemudian kalian meminta tolong kepada mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang seperti ini, dan atau melalui barcode yang berikut ini. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan.
kita akan menutup ibadah kita. Ibadah kita sudah selesai minggu ini. Dimana temanya Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya. Nah, teladan yang kita ambil adalah Abraham menurut. Ya, karena dia percaya akan Allah. Ya, dia menurut. Nah, kita tutup dengan lagu Aku Percaya. Kemudian doa Bapa Kami dan menyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.